La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Rahmat Budiman, Duta Besar berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Austria, Slovenia dan PBB di Mina, dan Ibu Bapak Dewanto Sabtohadi selaku Ketua Wapena, Khotib Bapak Ustadz Hadid Suki, hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Fitri di KBRI Mina yang dirahmati Allah. Segala puji bagi Allah yang Maha Kuasa atas setiap diri makhluknya. Maka pada pagi ini tidak ada yang pantas kita ucapkan selain mengumandangkan takbir, tahmid, dan tasbih membesarkan asmanya. Karena di atas keridhoannya lah pagi ini kita masih diberi usia dan kesempatan untuk mengabdi kepadanya dan kepada sesama makhluknya. Salawat dan salam pula kita curahkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW, karena atas pengorbanan dan perjuangannya lah kita diberi jalan terang dalam menampaki sendiri kehidupan ini sesuai dengan garis yang telah diberkati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat selalu mengikuti segala sunnah beliau dan mendapat syafaat darinya di hari akhir nanti. Amin ya Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan melaksanakan salat Idul Fitri 1436 Hijriah. Ibadah sholat Idul Fitri menjadi penanda bahwa bulan Ramadan baru lewat, yang insya Allah kita sudah isi dengan limpahan amal ibadah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang mendapatkan kemenangan dan mengalami peningkatan karena telah melaksanakan amal dan ibadah dengan keberhasilan mengendalikan hawa nafsu. Selanjutnya, sebagai pengantar kegiatan sholat Id yang insya Allah sebentar lagi akan kita laksanakan, izinkanlah kami sampaikan susunan kegiatan dan beberapa pengumuman sebagai berikut. Pertama, sholat Id akan dipimpin oleh Imam Bapak Ustadz Hadid Suki yang insya Allah akan kita mulai pukul 9 tepat. Sebelum sholat beliau akan mengingatkan kita lagi tentang tata cara pelaksanaan sholat Id. Dan kemudian dilanjutkan pada sholat beliau akan menyampaikan khutbah. Kemudian setelah khutbah, Ketua Wapena akan menyampaikan sambutan. Dan setelah itu dilanjutkan dengan kesambutan dari Duta Besar berkuasa penuh untuk Austria, Slovenia, dan PBB, Bapak Rahmat Budiman. Mengingat sholat dan khutbah merupakan satu rangkaian syarat sahnya sholat Id, maka diharapkan kepada Bapak, Ibu untuk secara seksama mengikuti dan mendengarkan secara tertib hingga acara berakhir. Kemudian pengumuman bagi para bapak-bapak berkenaan dengan sholat Jumat siang nanti insya Allah akan diadakan di Masjid As-Salam Wina pada pukul 13.30 dengan Khatib Ustadz Hadid Suki. Kami sampaikan pula bahwa esok Sabtu 18 Juli 2015 insya Allah akan diadakan open house dan halal bihalal di Wisma Duta Republik Indonesia di Lannerstraße nomor 39
Distrik 19 pukul 12 hingga selesai. Kemudian pada hari Minggu 19 Juli 2015 insya Allah pula diadakan open house dan halal bihalal di kediaman DCM Bapak Febrian Rudiat di Denweg Distrik 19 pukul 12 hingga selesai. Kemudian bersama ini disampaikan pula bahwa insya Allah tanggal 30 Agustus 2015 Wapena akan mengadakan rihlah atau piknik untuk mempererat ukhuwah dan silaturahim antar jamaah. Untuk tempat dan detail pelaksanaan akan diumumkan terpisah dalam tempo yang secepatnya. Dimohon Bapak, Ibu, Saudara dapat meluangkan waktu untuk turut serta dalam acara tersebut. Dan terakhir, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang turut mendukung persiapan pelaksanaan sholat Id pada hari ini, terutama ibu-ibu yang alhamdulillah sudah menyiapkan panganan yang mengingatkan kita pada hangatnya kampung halaman. Semoga amal baik Bapak, Ibu, Saudara sekalian mendapat ganjaran yang berlipat dari Allah yang Maha Kuasa. Demikian pengantar yang dapat kami sampaikan sebagai pembuka kegiatan pagi ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan taufik dan hidayahnya dalam melaksanakan seluruh rangkaian acara ini. Wallahu muwaffiq illa wa atau mithorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat waktu sudah tinggi, mari kita laksanakan sholat Idul Fitri bersama-sama. Bagi para jamaah yang masih mungkin agak ke belakang, mungkin bisa mengisi saf di depannya. Kemudian mohon juga handphone bisa dinonaktifkan terlebih dahulu supaya mendukung khususnya sholat kita. Kepada Bapak Imam kami persilakan. Bapak dan Imam Bapak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd.
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu sudah tinggi dan waktu hampir masuk, dan kemudian alhamdulillah Ustadz yang kita undang sudah bersama kita karena tadi ada sedikit halangan di perjalanan. Maka khutbah insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Muhammad Elfandi dari Manchester, dan kemudian imam juga oleh beliau. Dan kemudian sebelum sholat kita akan ada tata cara dari Imam Pak Ustadz Elfandi. Oleh karena itu kepada imam kami persilakan. Apa dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak-bapak dan Ibu yang hormati kaum muslimin dan muslimat, insyaallah kita akan melaksanakan salat Idul Fitri berjamaah. Salat sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan Rasulullah SAW, dimulai dengan takbir yang sudah kita kumandangkan sejak malam hingga pagi hari ini. 2 rakaat seperti biasa, seperti sholat biasa, seperti sholat sunat biasa. Yang membedakan di rakaat pertama setelah takbiratul ihram. Takbiratul ihram pertama kita takbir 7 kali di luar takbiratul ihram. Jadi setelah takbir 7 kali, dan di antara takbir tersebut, dan itu takbir 7 kali itu setelah doa iftitah. Di antara 7 takbir tersebut tidak membaca doa apa-apa, walaupun ada sebagian sahabat asal dari Ibnu Mas'ud yang mengatakan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi tidak ada hadis sahih yang mengatakan bahwa Rasulullah membaca doa tertentu atau zikir tertentu antara takbiratul ihram dan takbir yang 7 kali tersebut. Setelah 7 kali takbir, Al-Fatihah dan juga surat pendek dibacakan oleh imam, makmum hanya mendengar. Dan di rakaat kedua sama, hanya cuma 5 kali takbir. Dan itu insya Allah 7 kali takbir rakaat pertama dan 5 kali takbir rakaat kedua. Insya Allah. Setelah itu kita lanjutkan dengan khutbah Idul Fitri. Baik. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. Allah. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله
walau karihal musyrikun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwanan. Walhamdulillah, walhamdulillahilladzi jama'ana fi yawmin hadha yawmin mubarak, yawm Aidil Fitr, yawm Aidil Kabir, yawm al-farah lil muslimina jami'an. Hadirin jamaah Senin Idul Fitri rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Wahai umat Islam, kaum muslimin wal muslimat, gemuruh takbir kita dengarkan di mana-mana. Dari mulai negeri yang melaksanakan Idul Fitri lebih dulu dari kita, dari Indonesia, negeri-negeri di Malaysia, di Singapura, di Arab Saudi, di Mesir, di Yaman, di Libya, di Eropa hari ini, di Wina, di Prancis, di Inggris. Gemuruh takbir berkumandang di mana-mana, ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika sebuah ayat dibacakan, idza jaa nasrullahi wal fath, jika datang kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan Anda akan melihat bahwa orang-orang itu berbondong-bondong masuk Islam. Fasabbih bismi rabbikal ladzi, fasabbih. Maka bertasbihlah, ucapkan subhanallah. Idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang kemenangan dari Allah, para sahabat bergembira. Ketika itu hanya ada satu orang yang sedih ketika turun ayat ini, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ditanya oleh putri beliau, kenapa wahai bapak, kenapa engkau sedih? Beliau mengatakan, karena ketika datang kemenangan Allah ini, itu artinya Rasulullah akan segera wafat. Itu artinya akan segera berakhir. Al-Quran yang selama ini kita nikmati setiap hari diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan, dan akan berbondong-bondong orang masuk Islam. Tapi wafatnya Rasulullah itu tidak menyurutkan umat Islam ternyata. Kesedihan Abu Bakar itu dijawab dengan kerja keras. Sepeninggalnya Rasulullah, Islam makin berkembang. Bayangkan hadirin muslimin dan muslimat, Islam yang awalnya dimulai Rasulullah SAW satu orang, lalu mulai tumbuh di komunitas Mekah, mulai tumbuh lagi di komunitas Madinah, sampai tumbuh di Jazirah Arab seluruhnya. Ketika Abu Bakar As-Siddiq itu melawan para pemberontak, melawan para orang-orang yang murtad, seluruh Jazirah Arab murtad kecuali 3 kota, Mekah, Madinah, dan Taif. Itu yang masih kokoh dalam Islam. Beliau kokohkan lagi Islam. Setelah dia Abu Bakar, zaman Umar bin Khattab, Islam makin berkembang, masuk ke Mesir, masuk ke Persia, masuk ke daerah Roma. Yang awal dari Jazirah Arab. Dan hari ini setelah 14 abad, umat Islam jumlahnya hampir 2 miliar. 2 dari 7 miliar umat manusia hari ini. Bayangkan, dari mulai 1 orang menjadi 100 atau 110 ribu orang pada Hajjatul Wada, dan hari ini 2 miliar. Maka betul ayat Al-Quran yang kita baca hari ini, idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang kemenangan dari Allah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, la yablughuna al-hadad dinu ma balugha al-lailu wan naharu, agama ini akan berkembang seperti menyebarnya malam dan siang. Semua orang dari timur sampai barat, dari mulai Asia di Timur Tengah sampai Eropa merasakan pagi dan merasakan malam. Maka seperti itulah orang-orang seluruh dunia ini akan merasakan Islam. Itu janji yang diberikan oleh Rasulullah SAW, dan janji Rasulullah itu akan selalu benar. Rasulullah suatu hari, misalnya, suatu hari Rasulullah SAW sedang menggali sebuah parit. Ketika Rasulullah itu dikepung oleh
orang-orang dari pasukan dari berbagai bangsa, berbagai kelompok yang akan menyerang Madinah. Ketika sedang menggali itu ada batu yang sangat besar, tidak bisa dipecahkan oleh para sahabat. Orang-orang yang bertubuh besar seperti Khalid bin Walid, seperti Umar bin Khattab tidak bisa memecahkan batu tersebut. Lalu Rasulullah datang dan membawa tali yang besar dan beliau pecahkan. Pada pukulan pertama terperciklah percikan api. Rasulullah mengatakan, demi Allah aku melihat akan terbuka Islam itu di Yaman. Percikan kedua mengatakan akan terbuka Islam di Persia dan akan terbuka juga Islam di Roma. Maka Islam akan berkembang ayuhal hadirin di Persia, di Roma, di Yaman, di seluruh dunia. Itu janji Rasulullah. Dan itu terbukti pada zaman Umar bin Khattab. Bisa berkembang di Persia sampai zaman Roma. Di hari yang lain Rasulullah SAW mengatakan, la tuftahanna Konstantiniyah. Konstantinopel itu suatu hari akan terbebaskan, akan dibuka. Wala ni'mal amiruha wala ni'mal jaisu dalikal jaish. Sehebat-hebat pemimpin adalah pemimpin yang membebaskan Konstantinopel tersebut, dan sehebat-hebat pasukan bersama para pemimpin tersebut. Dan pada tahun 1453 Konstantinopel dibebaskan oleh seorang pemuda yang usianya belum genap 25 tahun, namanya Muhammad Fatih, yang hari ini berubah namanya menjadi Istanbul, yang hari ini menjadi Istanbul. Janji Rasulullah selalu benar. Maka janji Rasulullah bahwa Islam akan tersebar di seluruh penjuru bumi itu akan kita saksikan. Pertanyaannya, apa kontribusi kita? Di zaman para sahabat kontribusi mereka adalah jihad. Jihad. Beberapa ratus tahun setelahnya kontribusi mereka adalah menyebarkan ilmu pengetahuan. Dan hari ini kita mempunyai kontribusi dengan gaya lain. Di zaman modern ini, kontribusi kita adalah dakwah. Dakwah dengan cara yang paling sesuai di zaman ini. Dalam ayat Al-Quran dikatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kepada jalan Tuhanmu itu dengan hikmah, dengan hikmah, dengan lemah lembut, dengan bijak. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan kalau Anda berdebat, berargumentasilah, berdebatlah dengan cara yang lebih baik. Inilah tanggung jawab kita umat Islam hari ini, di hari kemenangan ini, untuk berdakwah di seluruh dunia. Bukan hanya di depan orang Asia, bukan hanya di depan orang Indonesia, tapi di depan orang Barat, di depan orang Afrika, di depan orang Arab, di depan orang Rusia, bahkan di depan orang ateis yang tidak punya agama sekalipun. Kita dakwahkan Islam ini. Kita Islamkan orang Muslim yang belum taat, dan kita sebarkan Islam ini ke orang-orang yang belum mengenal Islam. Mengenalkan Islam itu dengan dua cara, bil qawli wal amal, dengan perkataan dan perbuatan. Dengan perkataan kita sudah sering melakukannya dengan cara-cara yang masih tradisional, khutbah, ceramah, pengajian, presentasi. Kita belum mengembangkan cara-cara dakwah yang baru, mengenalkan Islam ini kepada khalayak publik. Ketika ada orang lain menjelek-jelekan Nabi kita, tragedi-tragedi yang dialami umat Islam hari ini banyak. Akibat pula beberapa orang dalam diri kita sendiri, dalam umat Islam sendiri yang salah merespon. Orang mencaci Nabi kita dengan karikatur, dengan kartun, lalu kita membalas dengan kemarahan, kekesalan. Ada yang dengan cacian, ada yang dengan makian, ada yang juga dengan kekerasan. Jawablah dengan cara yang lebih baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dengan qaul. Qaul itu dalam bahasa Arab, dan artinya itu perkataan, tapi maknanya lebih luas dari itu. Bisa tulisan, bisa audio visual, bisa membuat animasi buat anak-anak untuk mengenalkan Nabi Muhammad, untuk mengenalkan Umar bin Khattab. Ada sebuah film yang 2 tahun yang lalu sangat fenomenal, Umar bin Khattab, 30 episode, yang sangat fenomenal dan mempengaruhi dunia ini. Dengan cara seperti itu, tapi anak-anak butuh sajian yang lain. Butuh sajian yang lain sesuai dengan akal mereka. Orang-orang dewasa, orang-orang yang tidak intelek butuh sajian lain sesuai dengan akal mereka. Itu kerja-kerja besar kita, kerja orang IT, kerja orang animasi, kerja orang desain. Di kalangan ibu-ibu, di kalangan para orang gadis-gadis muda, para pemuda yang tidak suka dengan forum formal, mereka membutuhkan masukan tentang Islam.
Suatu hari kita akan ditanya di depan Allah Subhanahu wa taala. Tetangga Anda orang Asia, orang Minang, tidak mengenal Islam sejak kecil sampai besarnya. Yang mereka tahu tentang Islam ada dari berita, dari CNN, dari BBC, dari Fox. Anda tetangga Anda yang jaraknya 2 meter, yang jaraknya 10 meter atau bersebelahan, tidak pernah mengenalkan dengan Islam, baik perkataan dan perbuatan. Tanggung jawab kita umat Islam sangat besar, apalagi di Eropa ini untuk mengenalkan Islam. Tanggung jawab kedua kita adalah mengenalkan Islam dengan perbuatan. Mengenalkan Islam dengan perbuatan itu adalah dengan kinerja, dengan akhlak, dengan kontribusi. Kinerja di ruang-ruang kampus kita, di ruang-ruang kerja kita, bekerja dengan profesional, dengan itqan. Dikatakan dalam Islam itu kita diperintahkan, inna Allah yuhibbu idza amila ahadun bi amalin an yutqinahu. Allah itu mencintai ketika seorang hamba melaksanakan sebuah amal, dia mengerjakan amal itu, mengerjakan kerja itu dengan profesional, dengan itqan. Jadi itqan adalah bagian inti dari Islam. Itu adalah menampilkan Islam dengan perbuatan. Menampilkan Islam dengan perbuatan adalah dengan akhlak. Akhlak itu bukan hanya senyum, bukan hanya berbuat baik, bukan hanya jujur. Akhlak itu dengan disiplin, dengan kebersihan, dengan pakaian yang rapi, dengan profesionalisme. Dan menampilkan Islam itu dengan kinerja dan kontribusi nyata. Ada masa-masa ketika Islam itu jaya, ada masa-masa ketika Islam itu mempengaruhi dunia. Orang-orang dari Spanyol, dari Prancis, dari Inggris, semuanya belajar ke Kairo, ke Baghdad, ke Timur Tengah. Mereka belajar sana karena mereka semua ulama-ulama Islam, Ibnu Sina, Ibnu Hitham yang menciptakan Al-Qumrah atau hari ini disebut kamera, Ibnu Nafis yang menemukan ilmu peredaran darah yang sekarang dikembangkan di dunia Eropa, Ibnu Sina yang bukunya Qanun fil Tibb, aturan-aturan kedokteran yang dipelajari di universitas-universitas Eropa selama 7 abad. Kenapa orang-orang Islam sangat berkontribusi? Dan kenapa orang-orang berasal itu masuk ke negeri Islam, belajar Islam sebagiannya menjadi Muslim? Karena umat Islam berkontribusi dengan pengetahuan, dengan karya-karya nyata. Ini tanggung jawab kita hari ini. Menemukan penemuan-penemuan di bidang sains, di bidang matematik, di bidang biologi, di bidang kimia, itu adalah tanggung jawab umat Islam. Jangan dipisahkan bahwa tanggung jawab umat Islam adalah salat, zakat, dan juga membaca Al-Quran. Lalu itu adalah tanggung jawab sains di universitas. Bukan. Itu adalah tanggung jawab umat Islam yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti kontribusi dakwah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahillah. Di hari kemenangan ini, mari kita perbarui niat kita. Mari kita tingkatkan level mimpi kita, level of dream kita tingkatkan. Bahwa kita hidup bukan untuk dirinya sendiri. Seorang ulama besar di Mesir mengatakan, Said Qutb, orang yang hidup untuk dirinya sendiri, dia hidup sebagai orang kerdil dan mati sebagai orang kerdil. Tapi orang yang hidup bagi orang lain, dia mati sebagai orang besar dan hidup sebagai orang besar. Jadilah orang-orang yang seperti itu. Orang yang hidupnya lebih dari sekadar memenuhi kebutuhan hidup sendiri, perlu sendiri, atau keluarga sendiri, atau anak sendiri. Tapi lebih dari itu, ada kontribusi yang dia berikan kepada masyarakat sekitar, kepada teman-teman satu negaranya, bahkan terhadap dunia. Itu yang kita harapkan, itu Muslim sejati. Maka Ramadan yang berhasil, seorang Muslim yang keluar dari sekolah Ramadan ini katanya ketika dia akhlaknya lebih baik, ketika dia kontribusinya lebih banyak terhadap sesama. Itulah Muslim yang baik. Itulah Muslim diharapkan di madrasah Ramadan ini. Kata Ramadan pada hakikatnya adalah bagaimana menahan diri, bagaimana membentuk empati sosial, dan bagaimana kita berkontribusi terhadap masyarakat dengan zakat. Semua adalah simbol-simbol bahwa amal-amal Anda itu Anda lakukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi manfaatnya terasa oleh umat manusia. Kita adalah umat Islam, bukan umat yang seperti umat-umat para rahib yang ketika beribadah putus dengan manusia. Tapi bukti umat Islam yang berhasil adalah ketika semakin taat beribadah, semakin terasa manfaatnya terhadap horizontal, terhadap manusia yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahillah. Mari kita tundukkan kepala dan hati kita, hadirin muslimin dan muslimat. Kita tundukkan hati-hati kita di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari ini. Kita meminta berkah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat.
wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah berkah kepada diri kami ya Allah. Berikanlah kesatuan umat Islam ini ya Allah. Satukan hati-hati kami, hilangkan kedengkian. Ini jadikan kita ini umat yang bisa berukhuwah Islamiyah ya Allah. Kami memahami perbedaan ya Allah, tapi jadikan kami ini berlapang dada terhadap perbedaan itu ya Allah. Ya Allah, negeri kita dengan berbagai masalahnya, masalah boleh banyak, tapi kuatkanlah jiwa-jiwa ini ya Allah. Kuatkan kaki-kaki kita, kuatkan bahu-bahu kita untuk menyebabkan ya Allah. Ya Allah, tolonglah umat Islam di berbagai dunia ini ya Allah. Allahumma ansur muslimina wal muslimat fi kulli makan. Allahumma ansur muslimina fi Rohingya. Allahumma ansur muslimina fi Myanmar. Allahumma ansur muslimina fi Suria. Allahumma ansur muslimina fi Palestina. Allahumma ansur muslimina fi Bosnia. Allahumma ansur muslimina fi Albania. Allahumma ansur muslimina fi Syria. Allahumma ansur muslimina fi kulli makan ya Allah. Allahumma hdin nas lil Islam. Allahumma hdin nas lil Islam. Allahumma hdin nas lil Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Disuratkan adab salatul fitri dan salat khutbah ini, kita bersama-sama kita memaafkan, kita hilangkan semua dengki, semua dendam. Kita jadikan hari ini seperti yang sering kita ucapkan, minal a'idin wal faizin. Allahumma ja'alna minal a'idin wal faizin. Jadikanlah kami orang-orang yang kembali dan orang-orang yang menang. Kita ucapkan takbir, alhamdulillah, salam-salaman, dan kita pulang. Sunnahnya kita cari jalan yang berbeda dengan jalan waktu kita datang pada pagi hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang dihormati Duta Besar Republik Indonesia untuk Austria dan Slovenia, yang juga mantan Ketua Wapena Bapak Rahmat Budiman, yang dihormati Deputy Chief Minister Bapak Febrian Rupiat, yang insya Allah nanti jadi Ketua Wapena. Semua warga Wapena, warga sholat id yang dimulai insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sebelum saya menyampaikan laporannya, saya ingin sedikit mengoreksi Komandan Panitia, Ketua Panitia Yuspan, bahwa saya bukan Ketua Wapena, saya adalah Koordinator Ketua Wapena. Di lingkungan VIC biasanya disebut Presiden, tapi saya lebih suka disebut Kepala Suku. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan, adalah mengenai kegiatan Wapena selama bulan Ramadan dan mengenai laporan keuangan dan program Wapena, singkat Wapena. Seperti yang mungkin Bapak Ibu sekalian ketahui, selama bulan Ramadan 1436 Hijriah ini, Wapena mengadakan 9 kali buka puasa bersama, yaitu hari Rabu di Masjid As-Salam dan hari Sabtu di KBRI. Alhamdulillah, sepanjang yang saya tahu, acara tersebut selalu ramai dihadiri oleh jamaah, terutama menjelang maghrib. Acara tersebut selalu kita buka pada jam 19.30, walaupun hanya ada beberapa gelintir jamaah yang menegakkan tausiah, yang sebenarnya banyak sekali yang bisa kita
topik-topik yang menarik yang bisa disimpulkan dari tausiah-tausiah yang dibawakan oleh Ustadz Maimun dari Jerman, kemudian Ustadz Wapena, Pak Adit, Pak Sugeng, dan Mas Aca, dan kemudian yang terakhir oleh Ustadz Fadi dari Manchester. Semua kegiatan tersebut tidak mungkin berjalan tanpa bantuan banyak pihak. Pertama adalah KBRI dan seluruh stafnya. Yang kedua adalah seluruh pengurus Wapena dan relawan yang membantu pelaksanaannya. Yang terutama lebih penting adalah bahwa acara tersebut akan terasa hambar tanpa turut sertanya ibu-ibu untuk menyiapkan konsumsi buka puasa yang dikomandani, yang dikoordinasi oleh Ibu Yus Suhartono dan Ibu Ayi Kasar. Terima kasih. Barakallahu fikum. Semoga jeripaya ibu-ibu semuanya mendapatkan balasan limpahan dari Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua adalah kegiatan tersebut membutuhkan dana yang banyak, tidak sedikit. Oleh sebab itu Wapena sejak awal Ramadan menggalang dana dari 5 sektor. Dari KBRI, staf KBRI yang dikoordinir oleh Mas Hasan berhasil mengumpulkan uang sekitar 390, tepatnya 390 euro plus ditambah 450 dolar. Dari masyarakat yang dikoordinasi oleh Bu Dewi berhasil mengumpulkan 1000 euro daya. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf saya mengambil waktu sebentar, tidak akan lebih dari 5 menit. Pak Jadi sudah banyak menjelaskan hal-hal yang saya akan Wapena. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kami sampaikan seiring doa semoga kita senantiasa selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan maupun kehidupan kita sehari-hari. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah meringankan langkah kita, niat kita untuk bersama-sama berkumpul di sini untuk merayakan sholat hari raya Idul Fitri dan juga bersilaturahmi di antara seluruh masyarakat Indonesia dan Malaysia dan juga saudara-saudara yang lain yang sekarang berada kumpul di KBRI. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Ustadz Irfandi bahwa pada hari ini kita mencapai suatu hari yang disebut dengan hari kemenangan setelah kita 1 bulan penuh melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Yang paling penting dari yang disampaikan oleh Pak Ustadz Irfandi adalah bahwa apa yang harus kita capai dan kita laksanakan selama bulan Ramadan itu betul-betul dapat kita laksanakan dalam 11 bulan ke depan. Semoga kita nanti bertemu lagi di bulan Ramadan yang akan datang, yaitu bagaimana kita mengimplementasikan apa yang kita ketahui, apa yang kita dapat, dan mudah-mudahan apa yang kita raih selama bulan Ramadan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga saya atas nama keluarga besar Republik Dutaan Besar Republik Indonesia dan PT RI Bina ini menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam pelaksanaan tugas kami banyak hal yang masih kurang, dan kami berjanji akan selalu meningkatkan kualitas pelayanan kami, karena pada intinya keberadaan kami di sini adalah sebagai pelayan, baik pelayan bagi masyarakat Indonesia maupun pelayan bagi rakyat Indonesia yang ada di Indonesia, sehingga kita dapat memberikan keadilan yang sebaik-baiknya dan memberikan manfaat yang besar. Akhirul kalam, saya ingin menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1 Hijriah 1436 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, minal aidin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dilanjutkan dengan acara salam-salaman, insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, lillahil hamd. Kan